Ya, melalui sebuah mekanisme yang begitu cepat, mantan Menteri SDM Archandra Thahar mendapatkan kembali kewarganegaraan. Upaya ini kemudian menghadirkan sejumlah tanya, ada apa di balik kengototan pemerintah untuk mengembalikan kewarganegaraan seorang Archandra? Layakkah ia kembali menjabat sebagai menteri atau menyandang jabatan khusus di lingkaran istana? Kami akan membahasnya pada malam hari ini dengan anggota Komisi 3 DPR dari fraksi PKS, Nasir Jamil. Selamat malam Pak Nasir. Terima kasih sudah hadir. Kemudian ada anggota Komisi 7 DPR dari fraksi Partai Golkar, Eni Saragih. Bu Eni, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Lalu kemudian kami lengkapi juga diskusi malam hari ini, pakar hukum internasional Ari Afriansyah. Selamat malam. Mas Ari. Baik, saya ingin tahu pendapat Mas Ari terlebih dahulu, karena ini kita mau mulai dengan berbicara atau diskusi tentang status kewarganegaraan Indonesia yang diteguhkan kembali, begitu bahasanya begitu ya, diteguhkan kembali kepada seorang Archandra Thahar ini. Menurut Anda ketika Menkumham menyebutkan dengan alasan apa, perlindungan maksimal dan kemudian alasan tidak boleh membiarkan seorang itu menjadi stateless, begitu ya, alasannya itu kemudian makanya diteguhkan kembali status kewarganegaraan dari seorang Archandra karena memang sudah dilepaskan juga yang warga negara Amerika ini. Menurut prosedur hukumnya, menurut Anda sudah tepatkah ini? Baik, tapi sebelumnya saya mengucapkan selamat dulu ya kepada Pak Archandra karena sudah menjadi WNI kembali, begitu ya. Tapi dari sisi hukum kalau saya lihat, justru Pak Archandra ini sejak dia mendapatkan paspor Amerika Serikat, itu secara hukum dan dijelas di Undang-Undang 12 2006 itu mengatakan bahwa dengan sendirinya lepas kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Ketika mendapatkan warga negara Amerika, pada saat itu otomatis sudah hilang. Otomatis sudah hilang. Nah, pada saat itu seharusnya Indonesia mengetahui dan mengeluarkan surat penetapan kehilangan status kewarganegaraan. Saya potong terlebih dahulu. Jadi ini sekaligus membantah argumen yang seringkali juga dikeluarkan bahwa belum hilang kok status warga negara, masih paspornya masih ada begitu. Itu paspor memang masih ada dan dia pasti pegang. Hanya masalahnya kan ini kejujuran dari seseorang gitu ya. Saya yakin seorang Archandra yang begitu pintar, yang begitu hebat di luar sana pasti mengetahui konsekuensi dari memiliki dua kewarganegaraan. Karena pada saat kita berada di luar negeri, kalau kita berhadapan dengan status kewarganegaraan lain, pasti kita akan bertanya, apa yang terjadi dengan kewarganegaraan asal saya? Pasti dia akan bertanya, dan saya yakin teman-teman diaspora di luar sana juga pasti akan memberitahu. Tidak mungkin dia tidak tahu kalau Indonesia itu tidak menganut. Saya meragukan kalau beliau sekedar tidak tahu. Ya, pada saat itu dia melakukan dengan secara sukarela mengucapkan janji sumpah setia kepada negara lain, maka menurut undang-undang kita secara otomatis beliau kehilangan kewarganegaraannya. Lalu kemudian yang diperparah, lalu kemudian ada aturan di Amerika Serikat yang mengatakan bahwa pada saat dia menerima sebuah jabatan penting atau posisi tertentu tinggi di negara lain, maka status kewarganegaraan Amerika pun akan hilang, dan itu sudah dilengkapi dengan surat pernyataan dari Kedutaan Besar Amerika Serikat per 30 Agustus atau 31 Agustus ya. Nah, jadi justru di situ pada saat itu dia pas stateless gitu ya. Nah, jadi kalau dia akan stateless, dia pasti tahu ya kan, bukan karena dia melepas terus gimana nih saya stateless, nggak mungkin gitu ya. Itu bisa diasumsikan seperti itu karena tidak, sekali lagi ya, orang sepintar Pak Archandra gitu pasti akan selalu berhitung, dan saya rasa teman-teman di luar sana diaspora ya pasti akan mengedukasi kalaupun tidak ada yang tidak tahu begitu. Nah, tapi sangat sulit untuk masuk ke sana bahwa dia tidak tahu, sangat sulit untuk memahami. Nah, untuk kasus ini memang seorang Pak Archandra ini kan memang diharapkan bisa membantu Indonesia, dan saya sangat mendukung itu. Artinya ini exceptional case gitu ya. Nah, dengan demikian tidak ada salahnya kita membantu Pak Archandra, tapi dengan prosedur yang memang sudah ditetapkan oleh undang-undang dan aturan kita sendiri. PP nomor 2 tahun 2007 sudah sangat jelas, itu sudah menguraikan bagaimana cara mendapatkan kewarganegaraan Indonesia kembali. Gitu ya, ada surat permohonan. Kenapa PP ini? Karena lebih teknis begitu ya, lebih detail ya. Betul. Bahkan di Undang-Undang Kewarganegaraan sendiri kan bilang bahwa untuk memperoleh kewarganegaraan kembali itu harus tinggal 5 tahun secara berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Ya, artinya kalau memang kita itu sudah cukup detail sebenarnya. Ya, kalau kita ingin mengupayakan Pak Archandra ini kembali ke negara Indonesia, ya kita bantu ya sesuai dengan prosedur yang ada. Artinya semua prosedur kita ikuti, tinggal diakselerasi saja. Gitu ya, artinya pemeriksaan akan lebih intensif, kemudian berkas-berkas dimasukkan. Ya kan Pak Archandra bisa, Pak tolong buat surat permohonan gitu kan, sesuai dengan aturan begini, nanti Pak Menteri
akan melihat prosedurnya berkasnya yang kurang apa saja, lalu kemudian diperiksa, lalu kalau memang semua sudah lengkap, ya tinggal ditentukan saja, dan itu sesuai dengan prosedur. Dan saya yakin semua orang pun akan merasa tenang dan tidak merasa bertanya-tanya, karena tidak seperti sekarang tiba-tiba muncul surat penetapan yang penimbangannya hanya membaca dari hasil pemeriksaan berkas oleh Dirjen Imigrasi. Ya, artinya bagian penimbangnya ya. Lemah maksudnya. Bukan lemah, artinya hanya itu bagian penimbangan. Tidak berdasarkan permohonan saudara ini, terus melihat berkas-berkas yang ada. Ya. Kalau tidak berdasarkan permohonan itu terkesan seperti bukan keinginan yang bersangkutan justru untuk mendapatkan. Bisa juga, tapi yang penting adalah ini tidak sesuai dengan PP 2 2007 gitu. Nah, mungkin nanti ini penjelasan yang Anda panjang. Saya ingin simpulkan di sini. Penjelasan Anda yang cukup panjang lebar tadi itu berarti kesimpulannya adalah peneguhan kembali status warga negara Chandra ini tidak sesuai prosedur undang-undang. Undang-undang dan PP. Berarti ada yang salah dong di situ berarti dong. Ya, seharusnya memang diikuti saja begitu. Bagaimana Komisi 3 sebagai partner dari Kementerian Hukum dan HAM, Pak Nasir? Ya itu. Waktu itu ikut menyetujui kayaknya Pak Nasir. Sebenarnya kan kita ini negara hukum. Ketika kita mendeklarasikan kita sebagai negara hukum, maka konsekuensinya semua orang sama di depan hukum. Ya, karena itu ketika presiden dilantik, dia itu kan harus taat dan menjalankan undang-undang dasar dan peraturan perundang-undangan, ya kan? Itu menunjukkan bahwa presiden harus konsekuen dan konsisten melaksanakan undang-undang. Nah, ketika ada pengabaian terhadap peraturan perundang-undangan, apalagi misalnya mengatasnamakan hak prerogatif presiden, meskipun sebenarnya di kalangan ahli tata negara hak prerogatif itu tidak mutlak, ya. Artinya ketika sesuatu itu sudah diatur oleh undang-undang dasar dan juga peraturan perundang-undangan, itu namanya bukan lagi hak prerogatif tapi hak yang diatur oleh undang-undang. Nah, karenanya dalam hak prerogatif itu pun sebenarnya juga harus tidak boleh meniadakan kehati-hatian, ya. Kemudian tidak boleh mengurangi kepastian hukum. Harus fairness dan kemudian juga harus pantas dan wajar. Karena kalau itu tidak ada, sangat rentan untuk dipersoalkan di pengadilan. Dan makanya hak prerogatif presiden itu kan diterjemahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, ya, dengan cara misalnya mempelajari lewat Direktorat Jenderal Imigrasi misalnya. Nah, karenanya saya khawatir SK itu sangat rentan untuk kemudian dipersoalkan secara hukum di pengadilan. Tapi kan waktu itu konsultasi atau apa dengan Komisi 3 kan kalau tidak salah? Iya, rapat kerja kami dengan Kemenkumham, memang kami mendapatkan penjelasan, ya, karena tiba-tiba saja beliau mengatakan dari hasil penelusuran mereka, ya, dan kita kan juga nggak tahu bagaimana kerja mereka menelusuri ini semuanya, karena memang menurut sebahagian teman-teman tidak mudah juga warga Amerika itu menanggalkan kewarganegaraan warganya, tidak mudah. Nah, karenanya kan perlu penelusuran. Seharusnya memang tidak cukup Kemenkumham yang bekerja, Badan Intelijen kita juga harus bekerja untuk memastikan begitu loh, sehingga benar-benar clear persoalannya. Jadi itu soal, ya. Nah, karenanya ketika tapi bukan menyetujui atau tidak menyetujui waktu itu ya di Komisi 3 ya. Kita dalam rangka itu. Ya, kita tidak masuk ranah itu, ya. Kita hanya mendengarkan. Ada penjelasan tidak yang soal bahwa itu tidak sesuai dengan apa yang disebutkan Mas Hari tadi, tidak sesuai dengan undang-undang tentang kewarganegaraan lalu PP nomor 2 tahun 2003. Sebenarnya pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM ingin memberikan jalan tol, ya. Jalan tol kepada Archandra Thahar terkait soal memperoleh kembali kewarganegaraannya. Nah, tentu saja ada ya jalan tolnya tapi ya memang secara peraturannya ya. Ya sebenarnya kan nggak ada. Ya sebenarnya tidak ada. Nah, makanya kan mungkin saja ini satu diskresi, ya, satu kebijakan. Tapi tentu saja kebijakan ini rentan untuk dipersoalkan. Nah, itu persoalannya, makanya jangan sampai kemudian presiden dipersoalkan lagi. Karena kalau ini kemudian dipersoalkan, lalu kemudian diterima, maka ini akan menurunkan derajat kewibawaan pemerintahan itu. Menurunkan ya berarti. Tapi rencananya Komisi 3 akan panggil Menteri Hukum dan HAM tidak nih? Ketika ini sudah mulai bergulir masyarakat loh. Kok bisa ini jadi tiba-tiba balik menyalahi aturan yang harusnya minimal 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut begitu? Kami tidak lanjuti dalam panja penegakan hukum. Ya, nanti panja penegakan hukum yang ada Komisi 3 itu akan mendalami soal ini. Oke, kita coba akan lihat aturan yang ada ini dari Undang-Undang Nomor 12
tahun 2006 pasal 9B pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling sedikit 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Ini seperti yang dijelaskan oleh Mas Ari ya, bahwa bagaimana seseorang bisa mendapatkan kembali status warga negara jadi Indonesianya. mungkin ada orang yang menganggap dia itu kan warga negara Indonesia, lalu kehilangan kewarganegaraannya. Tapi kan posisi Archandra itu sudah menjadi warga negara asing. Karena otomatis dengan sendirinya ketika dia memperoleh paspor, mengucapkan sumpah dan memiliki paspor, dia otomatis dengan sendirinya dia menjadi warga negara asing. Nah, ketika dia ingin memperoleh kembali, maka dia harus mengikuti undang-undang itu, gitu loh. Nah, karenanya tadi disebut jalan tol itu ada celah aturan tidak? Ya, makanya tidak ada ya? Ya, sebenarnya tidak ada jalan tol itu. Ya, tapi ada, makanya kan saya bilang sambil guyon saya bilang, ya kalau mau terbitkan aja Perpu saya bilang. Tapi apa iya untuk seorang Archandra kemudian presiden mengeluarkan Perpu? Ini yang ingin saya tanyakan selanjutnya ini. Ketika tadi di paripurna, padahal untuk Kepala BIN ya saat itu sebenarnya paripurna tadi siang, tetapi kemudian sempat menyinggung bahwa kerja BIN itu seharusnya juga akan memberikan informasi detail kepada Presiden, termasuk ketika akan menunjuk pejabat negara atau menteri yang akan bekerja di bawah Presiden. Nah, di situ disinggung kemudian soal Archandra begitu, bahwa ternyata negara ini harus mengapa menjadi berupaya ekstra begitu untuk seorang Archandra dengan menunjukkan kembali, ada kesan upaya ekstra begitu. Pertanyaan selanjutnya, apa istimewanya seorang Archandra begitu? Tapi Bu Eni punya perspektif lain. Penting nih Archandra nih untuk bangsa ini begitu, Bu. Bagaimana apa Bu yang menjadi kalau menjawab pertanyaan seorang Akbar Faisal tadi misalnya di DPR, apa istimewanya seorang Archandra ini? Ya, yang pertama bagi saya penempatan seorang menteri itu adalah hak prerogatif Presiden. Jadi tidak ada yang mendebat itu ya? Tidak ada yang mendebat itu. Jadi kewenangan Presiden untuk memilih menterinya. Jadi bagi saya kita harus mengapresiasi seorang Archandra untuk memilih menjadi warga negara Indonesia. Karena kita tahu bahwa referensi yang, walaupun saya belum kenal Archandra, seorang Archandra, referensi yang saya tahu bahwa Indonesia butuh seperti Archandra yang banyak menguasai persoalan-persoalan hulu di migas, energi. Anda tahu track recordnya? Ya, saya cuma tahu baca referensi aja, dan kita butuh orang-orang seperti Archandra. Jadi bagi saya Archandra adalah aset bangsa, anak bangsa yang ingin menyumbangkan negaranya. Dia memilih, dia udah sebagai warga negara Amerika waktu itu, tapi dia memilih warga negara Indonesia. Dan bagi saya ini kita harus apresiasi. Dari sisi itu harus diapresiasi. Harus diapresiasi. Ini Archandra adalah aset bangsa bagi saya. Dan kita tahu bahwa ini diperlukan untuk sektor energi yang menurut saya pas seperti itu. Tapi, kalau misalnya seorang presiden ingin mengangkat ini kan kalau misalnya presiden begitu kan kita tidak membahas tentang hak prerogatifnya, walaupun tadi pakar hukum tata negara ada yang berpandangan lain soal hak prerogatif, tapi kita tidak membahas tentang hak prerogatif hari ini. Tapi yang ingin saya tanyakan begini, apresiasi seperti yang disampaikan Mas Ari, mengapresiasi, bahkan mengucapkan selamat tadi ketika mendapatkan lagi warga negaranya, Bu. Tapi masalahnya ketika ada aturan, ini negara hukum, Pak Nasir bilang bahwa semua sama di mata hukum. Nah, ketika kemudian Archandra dibutuhkan, tetapi kemudian ada masalah soal warga negara, lalu kemudian aturannya menyebutkan 5 tahun minimal berturut-turut tinggal di Indonesia atau 10 tahun tidak berturut-turut tinggal di Indonesia. Ada hal yang harus dikerjakan sebenarnya di sini begitu. Kalau menurut Anda, apakah ini cukup layak, worth it begitu? Ketika negara akhirnya berupaya ekstra demi seorang Archandra. Ya, bagi saya tidak menyinggung masalah tadi. Hari ini Archandra sudah menjadi warga negara Indonesia. Dia sudah sah menjadi warga negara Indonesia. Dia punya hak juga sebagai warga negara Indonesia. Jadi kalau misalnya seorang Archandra, kalau rentan digugat tadi seperti kata Pak Nasir, bagaimana? Saya nggak melihat ke sana. Tapi bagi saya sekali lagi bahwa seorang Archandra, mungkin banyak lagi Archandra yang lain. Ini adalah aset bangsa yang harusnya kita memberikan ruang atau tempat untuk seorang Archandra yang lain untuk bisa memberikan sesuatu untuk bangsanya. Orang yang lain dengan kapasitas seperti Archandra yang tidak bermasalah secara warga negara ada tidak kira-kira? Iya, banyak. Banyak. Nah, itu dia yang ingin saya tanyakan. Kenapa kemudian negara harus berupaya ekstra untuk menarik misalnya seorang Archandra, menetapkan warga negaranya, sementara di sisi lain misalnya, ibu kan di Komisi 7 ya, jadi banyak tahulah orang-orang yang kapabel di situ misalnya
tapi tidak bermasalah secara warga negara, artinya tidak ada halangan begitu. Ya, saya nggak masuk pada posisi tadi. Saya cuma bilang bahwa Archandra adalah aset bangsa. Seorang Archandra yang seperti Archandra itu adalah aset bangsa yang harus kita memberikan ruang atau tempat untuk bisa menyumbangkan sesuatu untuk bangsanya. Apalagi kita tahu, saya baca referensi seorang Chandra, dia sangat menguasai hulu. Dan kalau misalnya Pak Presiden... Tidak banyak yang bisa menguasai hulu ini ya? Ya, mungkin saya nggak tahu banyak yang menguasai hulu. Tapi mungkin kalau misalnya Presiden mengangkat Archandra, itu mungkin ada satu pilihan yang tepat menurut beliau. Nah itu tadi, masuk dalam hak prerogatif tadi. Banyak memang seperti Archandra. Tapi bahwa kita tahu bahwa misalnya Presiden memilih itu akhirnya seorang Archandra, ya mungkin itu adalah orang yang tepat untuk membantu beliau di pos energi yang memang saat ini masih carut marut. Nah, yang ingin saya tanyakan secara aturan hukum, saya ke Komisi 3 sekarang. Hak prerogatif Presiden tidak bisa didebat lagi dalam memilih menterinya. Tetapi ketika memilih menterinya ini, ada permasalahan soal yang tadi bisa direntan digugat status warga negaranya, sementara syarat menjadi menteri walaupun hak prerogatif adalah warga negara Indonesia. Sekarang memang warga negara Indonesia, tapi status warga negaranya menurut Anda tadi rentan digugat. Ini masuk hak prerogatif yang bulat atau bagaimana? Ya, makanya khawatirnya begini nanti, ketika ini hak prerogatif Presiden, tidak ada yang membantah. Presiden memilih lagi mengangkat misalnya seorang Archandra. Lalu kemudian ada yang menggugat status Archandra bukan warga negara. Kenapa? Ada syarat yang dilanggar. Bukankah ini menjorokkan Presiden ke jurang? Iya, makanya sejak awal kita harus ingatkan yang namanya hak prerogatif, hak berkehendak dari Presiden itu harus dibatasi. Harus ada rambu-rambunya. Seperti saya katakan tadi. Tidak boleh menabrak undang-undang yang lain. Tidak boleh mengurangi kepastian hukum. Ya, tidak boleh mengurangi meniadakan kehati-hatian. Ini kan menunjukkan ketidakhati-hati pemerintah, ya tidak cermat. Ya, ketika kemudian melantik Archandra ketika menjadi Menteri SDM beberapa waktu lalu. Ya, kemudian juga harus memperhatikan kewajaran dan kepantasan. Nah, ini yang menurut saya kalau ini tidak diperhatikan itu sangat rentan untuk digugat. Karena apa? Karena dianggap ilegal, kemudian tidak proporsional dan tidak rasional gitu loh. Yang ilegal itu menurut saya, ya saya pribadi itu bukan saja kemudian tidak ada aturan, ya mengangkangi aturan juga itu bisa masuk dalam kategori ilegal gitu loh. Jadi sesuatu yang tidak ilegal, sesuatu yang tidak proporsional, sesuatu yang tidak rasional itu akan rentan sekali digugat di pengadilan. Menteri Hukum dan HAM jelas mengatakan ketika meneguhkan kembali status warga negara Indonesia untuk Archandra ini, saya bisa dipidana 3 tahun kalau membiarkan ada seorang yang stateless begitu. Bagaimana Mas Ari? Kita jawab nanti setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Meski telah diberhentikan Presiden dari jabatan Menteri ESDM, polemik soal kewarganegaraan ganda Archandra Tahar masih terus bergulir. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lauli menghentikan proses pencabutan kewarganegaraan Indonesia setelah Archandra melepas kewarganegaraan Amerikanya secara resmi Agustus lalu. Hal ini dibuktikan dengan sertifikat kehilangan kewarganegaraan atau Certificate of Loss of Nationality. Sertifikat ini biasanya dikeluarkan kedutaan atau konsulat Amerika Serikat terhadap warganya yang dengan sukarela melepaskan kewarganegaraannya. Dan keluarlah yang ditetapkanlah di situ Certificate of Loss of Nationality. Berarti secara resmi dia telah kehilangan kemerdekaan kewarganegaraan Amerika sejak tanggal 15 Agustus. Sejumlah pihak menilai pemerintah lebih memilih cara kilat untuk mengembalikan status WNI Archandra. Penetapan status WNI Archandra dilakukan dengan alasan agar ia tidak berstatus stateless. Jika sudah bukan warga negara Indonesia, mestinya mekanisme pengembalian kewarganegaraan hanya bisa melalui 2 prosedur, yakni naturalisasi dengan persyaratan tinggal di Indonesia setidaknya 5 tahun atau melalui usulan Presiden yang mesti mendapatkan persetujuan DPR. Ada 2 cara, kalau dia warga negara Amerika tadi tidak dicabutnya kewarganegaraannya, tidak menghilangkan kewarganegaraannya, ada 2 cara. Pertama, prosedur naturalisasi, dia atau pasal 20 Undang-Undang Kewarganegaraan, yaitu apa? Demi kepentingan negara, harus orang asing.
bukan orang Indonesia, iya. Tapi persoalannya, dia kan bukan lagi orang asing, orang sudah dicabutnya, udah resmi kehilangan kewarganegaraan Amerika. Bagaimana? Dia sudah menjadi orang anta beranta nanti kalau kita cabut. Pengukuhan kembali status WNI Archandra turut mendapatkan dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Rakyat kita yang ingin memperoleh status hak kewarganegaraannya dan hak kependudukannya. Tentunya dengan melalui proses yang transparan, ya, adil, jujur, ya nggak usah bulat gitu loh. Ya, artinya sepanjang itu merupakan hak konstitusional setiap warga negara untuk memperoleh kewarganegaraannya, untuk mendapatkan hak kependudukannya, ini menjadi hal yang harus kita dukung. Seiring dengan kembalinya status WNI Archandra, rumor kembali diangkatnya Archandra Tahar sebagai Menteri ESDM turut mencuat. Wakil Presiden Yusuf Kala disebut-sebut memberikan sinyal terkait kembali diangkatnya Archandra. Namun isu ini tak lepas dari pro kontra. Meski DPR setuju untuk memberikan status WNI kepada Archandra, namun hal ini tak serta-merta menyetujui jika Archandra diangkat kembali menjadi Menteri ESDM. Anggota Komisi 3 Adis Kadir menilai pemerintah terlalu mengambil risiko jika pada akhirnya kembali mengangkat Archandra sebagai Menteri ESDM. Sementara Nasir Jamil, anggota Komisi 3 DPR menilai Archandra dari segi kelayakan dianggap sangat layak kembali menduduki pos Menteri ESDM, namun tidak patut ditunjuk kembali menjadi Menteri ESDM. Kembalinya status WNI Archandra bisa saja memiliki peluang secara hukum untuk kembali menduduki posisi menteri. Namun posisi menteri tidak bisa dilepaskan sebagai jabatan politik yang tentu memiliki konsekuensi politik. Setidaknya Presiden harus mempertimbangkan asas kepatutan agar tidak kembali terjerumus dalam polemik yang berkepanjangan. Elis Hanestinosa, CNN Indonesia. Muka saya Padang. Baik, saya ke Mas Ari. Tadi ada penjelasan dalam berita tersebut bahwa pernyataan langsung dari Pak Yasona, Menkumham, bahwa demi kepentingan negara pasal 20. Ya. Alasannya itu. Oke, ya. Itu? Artinya memang itu ada di undang-undang ya. Tapi di sini yang perlu kita cermati adalah alasan demi kepentingan negaranya itu harus dijelaskan. Karena tadi dari pernyataan Pak Yasona sendiri kan tidak secara transparan apa yang membuat pemerintah memberikan tadi kalau kata Pak Nasir itu jalan tol tadi. Ya, tadi kita sudah lihat bahwa ini ada prosedur yang harus dilalui, tapi itu ternyata tidak dilalui jalan biasanya. Jalan biasa, jalan transparan dan jalan secara hukum dibenarkan. Tapi ini ada jalan tol. Nah, jalan tolnya kalau tadi berdasarkan kepentingan negara ya itu harus dijelaskan apa dan bagaimana prosedurnya seperti itu. Karena dari surat penetapannya sendiri kan ya tadi menimbang penelusuran atau pemeriksaan berkas atas yang bersangkutan. Tidak ada penimbangan atas dasar kepentingan negara, tidak dijelaskan di sana, hanya menimbang undang-undangnya saja. Nah, tapi di sini yang perlu dicermatkan kembali adalah kalau tadi Mas Indra bilang di awal tadi ya adalah untuk memenuhi perlindungan yang maksimum ya supaya seseorang tidak lagi tidak berkewarganegaraan, stateless. Itu yang dilindungi. Tapi kita harus lihat juga revisi Undang-Undang Anti Terorisme itu ada sikap pemerintah yang mengusulkan bahwa apabila orang yang terlibat dari tindakan terorisme melakukan perang di luar, itu pemerintah bisa mencabut kewarganegaraannya. Artinya Indonesia tidak memikirkan kalau dia akan jadi status atau tidak. Berarti kan sekarang nggak konsisten maksudnya. Inkonsistensi. Jadi memang saya kan termasuk anggota pansusnya. Memang dalam rancangan undang-undang tersebut disebutkan bahwa seorang warga negara Indonesia bisa kehilangan kewarganegaraan jika dia ikut bertempur ya dengan dengan teroris di luar negeri. Nah kan, jadi memang ini memang inkonsistensi menurut saya. Tapi dari alasan itu kan tidak bisa memang disamakan kan kalau alasan saya seorang teroris bertempur di luar negeri karena tidak karena negara ini begitu kan akhirnya dihilangkan kan kewarganegaraan. Iya, mencabut negara Indonesia mencabut kewarganegaraan. Artinya Indonesia tidak memikirkan asas ultimum tadi mencegah stateless. Artinya pada saat kita mencabut orang yang melakukan tidak perlu dilihat background orangnya siapa, tidak perlu dilihat. Ya, artinya gini, sekali lagi negara hukum selalu memperhatikan orang di hadapan itu sama, equality before the law. Ya, artinya setiap orang patut dianggap tidak bersalah dulu sampai itu dibuktikan kan. Artinya pada saat kita melakukan itu, mencabut, berarti kan kita sudah memposisikan bahwa stateless. Ada kemungkinan orang tersebut akan stateless. Nah ini yang perlu dicermati oleh pemerintah. Ini bagaimana harusnya juga kan konsisten tadi itu sudah jelas kata Pak Nasir
konsisten. Ya, Tapi konsistensi. kedepannya mari kita berpikir bagaimana supaya tidak ada lagi presiden dan tidak lagi digugat atau dipermasalahkan ke depannya. Seperti tadi kata Mas Indra bilang, jangan sampai presiden ini jatuh kedua kalinya. Nah, gitu ya, sudah akan katakanlah besok katanya mau dipanggil Pak Archandra Pak Presiden, kemudian diangkat. Lalu kemudian ada orang ya, namanya orang ada saja kan yang tidak setuju, yang tidak suka. Akhirnya dia mempermasalahkan secara hukum. Dan kalau itu dimenangkan oleh pengadilan, iya. putusan itu dibatalkan, apa yang akan terjadi oleh kewibawaan seorang presiden? Itu akan sangat berpengaruh. Nah, makanya ini harus dijelaskan kepada warga negara, kepada rakyat Indonesia oleh presiden, kepentingan negara apa yang diutamakan di situ. Sehingga meneguhkan kembali posisi Itu dia. Paling tidak itu dulu ya, bukan soal jabatan menterinya ya, bukan ya? Ya, tapi kalau misalnya dia bilang, oh ini Archandra kan hampir kehilangan keluarga negara, hampir ya, bukannya tidak, tapi ini kan tadi sekali lagi ini penafsiran. Nah, penafsiran hukum itu harus dilakukan oleh siapa? Oleh hakim yang punya otoritas tentang penafsiran hukum. Jadi harus ke pengadilan dulu begitu. Iya, ya? kalau memang ingin menyatakan bahwa sebenarnya seperti apa sih kehilangan kewarganegaraan, ada nggak kemungkinan seorang warga negara itu hampir kehilangan kewarganegaraan sehingga perlu diteguhkan kembali. Nah, itu otomatis dengan nah, harus ya, tapi kan ada pernyataan bahwa ini hampir loh, makanya kita teguhkan. Kalau diteguhkan kan tidak. Dan memang ada kasus ya di Aceh ya, itu kan petinggi-petinggi gerakan Aceh Merdeka ketika damai, mereka kan langsung menjadi warga negara Indonesia. Ya Zaini Abdullah yang sekarang ada gubernur, kemudian Mahli Mahmud, kemudian juga Hasan Tiro. Itu barangkali bisa masuk dalam kategori kepentingan negara, ya, kepentingan perdamaian, menjaga integrasi bangsa, ya, menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga tanpa prosedur ini, ya, tanpa harus tinggal di Indonesia selama 5 tahun atau 10 tahun tidak berturut-turut, mereka kemudian diterima menjadi warga negara Indonesia. Nah, apakah memang sama kemudian Archandra Tahar dengan mereka? Nah, ini kan harus dijawab secara benar dan jujur oleh Tapi mereka ini sebelumnya belum mendapat kembali atau sudah mendapat kembali? Ya, mereka kan sudah menjadi warga negara asing, ya. Mereka bermukim di Swedia, menjadi warga negara di sana, lalu kemudian diterima menjadi warga negara Indonesia kembali. Jadi memang dalam satu hal memang tidak bisa disamakan sebenarnya, walaupun kemudian ada ya, unsur demi kepentingan negara tadi harus dijelaskan dulu begitu ya. Seharusnya begitu. Jadi karena rakyat berhak untuk mendapatkan informasi yang benar dan jujur soal kepentingan negara seperti apa yang diharapkan oleh negara ini, oleh kepala negara, oleh kepala pemerintahan terkait dengan Archandra ini begitu. Saya pribadi saya tidak mempersoalkan kapasitasnya, ya, latar belakang dia, ya kan. Tapi apakah patut ya seseorang yang diberhentikan dengan hormat lalu kemudian dikembalikan lagi, apalagi tadi jalan tolnya bukan jalan tolnya tapi sudah ada poreder, ya, sehingga dia dengan leluasa melewati mobil-mobil. Jadi super ekstra upaya pemerintah. Super ekstra begitu. Tapi menurut Mbak ini hak prerogatif presiden karena memang istimewa, soal Archandra harus diapresiasi begitu. Tapi Mbak, ada pertanyaan begini Mbak ini. Kalau misalnya memang Golkar mendukung kan apa yang dilakukan oleh presiden, tapi kalau memang celahnya kemudian seperti Mas Ari ini kan tidak ada preferensi politiknya nih, bukan dari partai. Mas Ari melihat ini bisa presiden wibawanya jatuh karena ada kesalahan jatuh kedua kalinya. Apakah Golkar yang mendukung pemerintah sekarang mau kondisi seperti itu? Ya, kita hanya diulas lebih lanjut, kita tahan dulu ya Mbak. Kami akan segera kembali usai jeda berikut. Kita ini kan pion aja gitu. Baik, itu sudah hangat rupanya perbincangan ini. Sudah malah masuk soal SDM. Tapi begini Bu, kita masih soal bagaimana ketika Golkar sangat mendukung apa yang dilakukan oleh pemerintah. Tapi pertanyaan begini, kan seperti disebutkan oleh Mas Ari tadi, jangan sampai dengan celah undang-undang yang seperti ini ada yang dilanggar tadi, ada yang tidak dilalui begitu dari persyaratan perundangannya, artinya ada pelanggaran peraturan perundangan kan. Nah di sini ketika hanya main dukung aja nanti presidennya terperosok jatuh wibawa negara Bu yang dipertaruhkan. Ya. Saya sih tidak melihat bahwa dengan upaya jalan tol ini gitu ya, bahwa pemerintah ceroboh gitu. Kemarin memang mungkin ada sesuatu yang miss lah. Pemerintah tidak ceroboh ya? Insya Allah nggak ceroboh. Kan kemarin mungkin menurut saya banyak yang menyatakan bahwa ini mungkin Archandra harusnya jujur. Dia punya warga negara apa bla bla. Bagi saya ini mudah-mudahan ini hanya miss aja gitu ya. Jadi dan saya meyakini pemerintah tidak ceroboh
untuk memberikan tadi yang jalan tol untuk seorang Archandra. Apa yang membuat Anda yakin bahwa yang dari yang awal pertama itu bukan soal Archandranya yang tidak jujur, dia berwarga negara Amerika, tetapi itu hanya miss? Karena kita tahu bahwa bagi saya, bagi kami, ini seorang Archandra ini adalah aset bangsa. Kita tahu referensinya begitu sangat menguasai energi begitu. Dan kita tahu bahwa energi hari ini tadi Pak Nasir bilang, wah ini masalah minerba, apa yang menyangkut hajat hidup orang banyak ini kita dikuasai asing. Dan ini seorang Archandra, orang yang begitu banyak kiprahnya di luar, memang dia sudah memilih sebagai warga negara, dia mau menyumbangkan sesuatu untuk bangsanya. Sudah cukup ya? Tidak, tapi memang banyak hal yang sudah dilakukan Archandra. Untuk misalnya, Indonesia atau untuk dirinya sendiri atau dan paling tidak Amerika? Ya, sesuatu yang profesionalitas dia. Ini dibutuhkan Indonesia. Ya kan akhirnya ketika dia berpindah ke warga negaraan, dia memiliki paspor Amerika. Orang kan mempertanyaan nasionalismenya. Di mana nasionalisme wahai Archandra? Ya kan? Itu kan orang bertanya. Itu mungkin, apa kalau kayak gitu apa? Khilaf atau apa? Bukan khilaf, karena memang banyak seperti Archandra ini yang memang tidak diberikan tempat di sini. Sehingga harus berkiprah di luar negeri. Kemudian syaratnya harus menjadi warga negara. Macam-macam lah gitu ya. Nah begitu memang ini harusnya anak bangsa seperti Archandra yang banyak nih di luar, yang mungkin banyak bukan hanya di SDM aja, di energi aja. Berbagai bidang harusnya memang diberikan tempat yang luas untuk berkiprah, untuk menyumbangkan sesuatu. Tapi Anda yakin nasionalismenya tidak tercoreng begitu? Insya Allah yakin lah. Karena apa yang disebutkan oleh Pak Nasir ini kan layak tapi tidak patut. Kalau lihat istilah fit and proper test kan kepatutan dan kelayakan kepatutan dulu. Saya meyakini bahwa pemerintah tidak ceroboh untuk itu. Dan Partai Golkar karena memang sudah mendukung pemerintah, karena sudah Bu, ya. Sudah mendukung pemerintah. Jadi akan mengawal apa yang menjadi kebijakan pemerintah, keputusan pemerintah. Ya karena itu mengawal itu kan kalau misalnya relnya agak keluar dikit ditegur. Saya yakin sudah dikaji, sudah dikaji oleh Menteri Hukum dan HAM. Apa yang menurut Anda yang kemudian Anda sebut tidak patut tadi apa? Alasannya apa tidak patut? Iya, karena tadi itu, karena pertama argumentasinya Archandra di awal pertama ketika orang mengetahui bahwa dia memiliki paspor dua kewarganegaraan, artinya dia memegang paspor Amerika, dia memegang paspor Indonesia, lalu kemudian dia tidak berterus terang soal itu. Ini kan menyangkut dengan integritas. Kalau istilah Mbak ini tadi miss itu bukan. Iya, memang bisa jujur. Apapun istilahnya bisa kita sebut ya. Tapi kan orang menilai kenapa tidak berterus terang saja ya. Kita orang Indonesia kan orang yang berterus terang begitu ya. Sampaikan saja. Jadi kemudian tidak menutup-nutupi. Lalu kemudian terkuak begitu loh ya, terbongkar dan menjadi konsumsi publik ya kan. Kalau tidak mana mungkin presiden memberhentikan dia ya kan. Kalau tidak ada masalah, saya pikir tidak mungkin presiden memberhentikan dia dengan hormat. Karena ada problem di situlah yang kemudian presiden memberhentikannya dengan hormat. Ya kan? Nah sebenarnya dia itu kan masih dalam warga negara asing gitu. Sebenarnya presiden juga bisa dihukum dalam tanda kutip. Presiden sendiri waktu itu karena dia mengangkat orang asing menjadi menterinya. Padahal syarat jadi menteri itu warga negara Indonesia. Tapi oke lah ya karena presiden. Karena melepaskan kewarganegaraan Amerikanya itu baru akhir Agustus itu ya? Iya, jadi menurut saya memang ini juga apa namanya ya itu kan proses pelepasan itu kan seperti saya katakan tadi itu kan tidak mudah juga sebenarnya. Jadi sekali lagi memang ketidakpatutan inilah yang harus diperhatikan oleh presiden. Tapi kalau memang presiden masih tetap ingin ya tinggal nanti dia bisa menjelaskan. Tapi jangan sampai upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengembalikan kalau mengembalikan kewarganegaraan tentu kita welcome. Kita apresiasi. Tapi dengan caranya. Kita apresiasi, tapi tentu harus ikut ya. Harus ikut. Kalaupun ada kebijakan negara yang mau diambil atau dikedepankan harus ada penjelasan. Nah, tapi jangan sampai kemudian upaya-upaya yang seperti ini seperti yang kata pepatah berlindung di balik sebatang ilalang. Artinya apa itu? Ya artinya apapun yang dia lakukan, ya dia ke kiri ke kanan, tetap kelihatan. Salahnya begitu maksudnya. Ya begitulah kira-kira. Nah itu yang harus dihindari oleh pemerintah menurut saya. Mas Ari, apa yang bisa dilakukan kalau sudah terlanjur seperti ini? Kan ada dua sebenarnya. Ketika yang pertama fakta yang sekarang adalah status warga negaranya sudah diteguhkan kembali oleh Menteri Hukum dan HAM.
Yang kedua adalah soal apakah diangkat lagi menjadi menteri atau tidak. Yang ranah yang ini kita sampingkan dulu karena ini kan tadi memang itu nanti hanya presiden yang tahu begitu kan. Tapi fakta yang ada sekarang ini tetap menyalahi peraturan tidak? Walaupun tidak diangkat jadi menteri tetap menyalahi peraturan tidak? Statusnya diteguhkan kembali menjadi warga negara. Artinya tadi kalau peneguhan kembali artinya kan dia dianggap tidak kehilangan secara sepenuhnya sebagai warga negara Indonesia. Tapi seperti kita baca lagi, menurut undang-undang kewarganegaraan kita, pada saat orang tersebut mengucapkan janji setia dan memiliki paspor negara lain, dengan sendirinya kewarganegaraan Indonesia gugur atau lepas. Begitu. Artinya beliau adalah warga asing yang secara penuh kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Artinya mungkin kata yang tepat bukan diteguhkan, tapi mendapatkan kembali kewarganegaraan Indonesianya. Nah itu prosedurnya jelas ada di undang-undang dan ada di PP. Ya. Namun kan semua sudah terjadi. Artinya kita kalau kata Bu ini kita harus move on gitu ya. Oke, artinya kalau kita mau move on. Harus move on ya. Dan istilah sudah jadi warga negara Indonesia. Merasa memperoleh kembali itu kan ada yang hilang. Sudah jadi hilang dulu. Dia memperoleh kembali. Sudah sah menjadi warga negara Indonesia. Jadi punya hak. Sudah sahnya ini takutnya bisa digugat kembali tidak? Ya, bisa. Artinya gini. Celahnya bagaimana? Apa rentan tidak maksudnya? Kan semua hal bisa digugat kembali, tapi masalahnya rentan tidak ini? Ya rentan jelas. Artinya akan dipertanyakan SK tersebut dikeluarkan berdasarkan PP tadi atau tidak, begitu. Artinya tadi akan dipertanyakan apakah Archandra ini sekali lagi yang boleh menafsirkan hukum itu adalah hakim, artinya pada saat ini Archandra sebenarnya kehilangan secara penuh atau hampir kehilangan. Nah itu dia. Kalau hampir kehilangan bisa diteguhkan istilahnya. Dan tidak ada istilah hampir kehilangan. Artinya itu kan penafsiran dari orang yang meneguhkan kembali, gitu kan. Sekali lagi yang boleh meneguhkan itu adalah hakim. Nah makanya kalau itu tapi saya yakin pemerintah tidak ceroboh lah. Itu yang ingin kita tahu, tidak cerobohnya itu di mananya itu? Proses paling sudah dikaji dulu untuk proses sampai menjadi warga negara Indonesia mengangkat kembali pasti sudah dikaji. Yang muncul itu kan alasannya kan satu demi kepentingan negara, kemudian alasan yang lain adalah tidak bisa membiarkan seorang itu stateless demi kemudian alasan perlindungan maksimal ada itu istilah itu di dalam undang-undang perlindungan maksimal itu Bu alasannya itu menurut Anda sudah menjadi kajian yang detail ya dari tiga hal tadi itu. Itu kajian yang detail itu Bu? Ya, saya nggak tahu ya bekerja seperti apa gitu. Ya, tadi kalau misalnya kita berpikir positif, kita percaya kepada pemerintah sudah melakukan tugasnya dengan baik. Cuma ada satu hal yang mungkin untuk menenangkan perasaan rakyat, sekarang presiden sebagai figur yang saat ini sangat dihormati oleh rakyat Indonesia, mencoba memberikan penjelasan. Ya, selama ini kan ini sekarang terjadi kegalauan dari beberapa orang yang mempertanyakan surat Kumham tersebut. Artinya gini Pak Presiden, ini demi kepentingan negara, ini loh ABCD jelas. Ya artinya kalau misalnya penjelasan tersebut masuk akal dan diterima oleh rakyat, saya rasa kita bisa move on. Tapi bukan kegalauan aja sebenarnya. Justru sekarang yang dari media sosial itu seolah-olah ada kubu yang tidak menghendaki Archandra itu kembali ke SDM. Bahkan ada di media sosial ada gambar misalnya dia bekerja untuk kepentingan bangsa dan ingin mengenyahkan tikus-tikus di SDM dan sebagainya. Jadi akhirnya berkembang hal-hal seperti itu yang menurut saya kontraproduktif. Tidak perlu masuk ke sana dulu begitu maksudnya. Seharusnya begitu, tapi yang terjadi di media sosial seperti itu. Saya aja di WhatsApp saya dikirimin nomor yang tidak saya kenal. Tapi kalau Anda lihat di balik upaya ekstra pemerintah ini, oke lah kita demi kepentingan negara kita percaya, tapi ingin tahu di balik itu ada apa sih rencana kengototan ini? Anda menangkap ada yang lain tidak? Hanya Tuhan dan Jokowi yang tahu. Mengapa harus Archandra? Iya begitu. Ya makanya saya nggak tahu persis tidak tahu persis. Tentu Komisi Bidang Energi paling tidak bisa meraba-raba. Kalau kami kan hanya melihat perspektif hukumnya. Nah langsung saja saya tanya Bu Eni, ada tidak tuh? Ini asumsi di luar bicara harus Archandra karena misalnya ini asumsi di luar ya kita menampung suara publik bahwa ada kepentingan asing yang memang harus dibawa masuk ke sini. Gitu. Saya tidak berpikir demikian gitu ya. Saya cuma melihat bahwa tadi mungkin hanya kalau memang seorang Chandra kemudian diangkat lagi untuk menjadi menteri, yaitu memang ada hak prerogatif presiden yang mungkin presiden melihat ada sesuatu yang pas. Seperti itu. Oke, sebelum kita tutup, saya ingin bisa tidak kita dengan teman-teman produser diputarkan lagi statement atau pernyataan dari seorang Akbar Faisal. Akbar Faisal saja tadi di paripurna menyebutkan bahwa ada sumpah yang dilakukan oleh seorang Archandra ketika memilih warga negara Amerika. Coba kita simak.
berikut ini. Terbukti bahwa orang hebat ini, orang cerdas ini yang pernah menjadi warga negara Indonesia ternyata memang pernah memiliki warga negara Amerika. Agar kemudian kita tahu betapa besar dampak dari apa yang keputusan beliau menjadi warga negara Amerika Serikat, saya ingin membacakan seorang sumpah yang diucapkan kepada pemerintah Amerika Serikat pada saat akan dilantik atau dikukuhkan sebagai warga negara Amerika Serikat. Mohon izin pimpinan, bunyinya seperti ini. Dengan ini saya menyatakan di bawah sumpah bahwa saya benar-benar dan sepenuhnya meninggalkan dan mengingkari semua kepatuhan dan kesetiaan terhadap pangeran asing, penguasa, negara atau kedaulatan yang dulu hingga kini pernah menjadikan saya sebagai subjek atau warga. Bahwa saya akan menyokong dan membela konstitusi dan undang-undang Amerika Serikat melawan semua musuh, domestik maupun asing. Bahwa saya akan menyandang keyakinan dan kepatuhan bahwa saya akan menyandang senjata atas nama Amerika Serikat manakala diperlukan oleh undang-undang, dan bahwa saya akan melakukan kewajiban ini secara sukarela tanpa tekanan mental apapun atau tujuan menghindar. Semoga Tuhan menolong saya. Bapak Ibu sekalian, ini bernama DPR RI, di mana kemudian rakyat menyerahkan kepercayaannya kepada kita. Maka tujuan utama kita adalah menjaga itu. Saya menghormati beliau sebagai orang yang cerdas, tetapi keputusan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM, untuk memberikan kembali kewarganegaraan itu dan melanggar tata aturan kita, di mana kalaupun dia mau kembali menjadi warga negara Indonesia harus menunggu 5 tahun, sungguh-sungguh sebuah persoalan besar bagi kita. Maka untuk itu pimpinan, dengan segala hormat saya ingin DPR RI bersikap secara tegas soal ini. Cuplikan sumpahnya tadi yang ingin saya garis bawahi. Ya. Mengingkari kepatuhan dan kesetiaan negara sebelumnya, kurang lebih seperti itu. Ya. Ibu tidak ragu nasionalisme seorang Archandra ini, Bu Eni? Ya, sebenarnya orang banyak yang mendambakan untuk menjadi warga negara Amerika mungkin ya. Orang-orang yang sudah bekerja di luar sangat mendambakan untuk menjadi warga negara Amerika, betul kan? Ya. Nah, tapi seorang Archandra, dia sudah mendapat warga negara Amerika, dia memilih menjadi warga negara Indonesia. Kita harus apresiasi. Ada hal Itu berarti kan menempatkan berarti posisi Indonesia ada di bawah, tidak jauh lebih sejahtera dengan Indonesia. Ada sesuatu yang menurut pemerintah, dalam hal ini mungkin Presiden, yang dilihat bahwa apa yang dipunya Archandra dibutuhkan oleh rakyat Indonesia. Seperti itu. Khususnya di bidang energi. Anda tidak khawatir dengan sumpah yang pernah dibaca oleh Archandra seperti yang dicuplik tadi oleh Akbar Faisal? Mungkin harusnya kalau memang ada warga negara Indonesia yang sudah bersumpah menjadi warga negara Amerika yang memang diperlukan Indonesia, harusnya kita tarik, suruh pulang lagi. Nah, karenanya menurut saya ke depan Indonesia perlu mempertimbangkan soal dui kewarganegaraan, ya, supaya tidak ada lagi kasus-kasus seperti ini. Sekarang kalau tidak salah ada 10 juta diaspora kita, ya, di sana, dan dan banyak mereka ya itu berkewarganegaraan asing, dan mereka juga sebenarnya punya kemampuan. Nah, makanya untuk menghindari ini semua ke depan tidak terulang lagi, maka ya tentu pemerintah perlu mempertimbangkan soal dui kewarganegaraan. Ini soal yang lain lagi. Bahwa ini memang ada problem. Ya, ada problem. Kalau di kewarganegaraan nasionalismenya juga makin. Nah, itu makanya itu waktu saya ikut pembahasan undang-undang ini itu juga menjadi persoalan. Coba bayangkan tadi dia bersumpah mengingkari. Jadi dia ingkari semua. Melupakan kesetiaan. Nah, tiba-tiba dia kembali lagi gitu kan. Untuk setia lagi. Ya, kalau dalam bahasa agama dia murtad, ya kan. Dia masuk Islam lagi kira-kira. Itu panggilan. Baik, tapi kita lihat nanti bergulirnya seperti apa. Yang kami dengar dari koresponden kami yang melaporkan dari istana tadi, rencananya Presiden akan memanggil Archandra ke istana. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, kita tunggu seperti apa bergulirnya berakhirnya nanti. Terima kasih Pak Nasir, terima kasih Bu Eni, terima kasih Pak Sari atas pembahasannya malam hari ini sejauh ini. Dan ada 2 hal yang diperhatikan Presiden, absah dan legitimasi. Itu 2 hal. Itu yang penting. Semoga Presiden mendengar ya, langsung dari KTT di sana begitu. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu telah bergabung bersama kami malam hari ini. Selamat malam.